Isu perombakan Kabinet Kerja Jokowi JK kembali mencuat. Beredar kabar reshuffle kali ini akan melibas partai koalisi yang kerap berseberangan dengan sikap politik pemerintahan Jokowi JK. Namun salah satu partai menyatakan bahwa pemerintahlah yang menganaktirikan mereka. 2 tahun sisa pemerintahan, kabar reshuffle Kabinet Kerja Jokowi JK kembali berkembang. Terakhir, pada April lalu juga sempat berbeda isu reshuffle kabinet ketika Jokowi menyoroti kinerja buruk Menteri Agraria dan Tata Ruang yang gagal mencapai target yang sudah ditetapkan. Namun kali ini beredar kabar Presiden Jokowi akan benar-benar menyeleksi menteri yang berasal dari partai yang menguntungkan koalisi dan menyingkirkan menteri yang berasal dari partai yang dianggap tidak memberikan kontribusi. Seperti diketahui, pemerintahan Jokowi JK berjuluk Koalisi Indonesia Hebat didukung oleh Partai PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, P3, Hanura, PKB, dan PAN. Ketua Umum P3, Romahur Muzi pun mengakui ada partai koalisi yang kerap berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Romahur Muzi menganggap wajar jika Presiden kecewa dengan sikap politik koalisi yang sering bertentangan dengannya. Pada sisi yang lain, kemudian kita juga mengkritik tanpa batas. Kritik itu harus, tetapi kritik yang konstruktif yang dibutuhkan. Sejauh diskusi yang selama ini kami lakukan bersama Presiden, beliau paham kok pada titik-titik mana partai politik itu memiliki yurisdiksi untuk menyampaikan pandangan berbeda sekalipun. Hal ini pun menjurus kepada Partai Amanat Nasional. Seperti diketahui, pada saat Pilkada DKI Jakarta lalu, PAN, PKB, dan P3 merupakan partai koalisi yang memilih untuk berseberangan dengan pemerintah. Ketiga partai tersebut sepakat bergabung dengan Demokrat untuk mengusung Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni. Sedangkan partai pemerintah PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, dan Hanura kompak mendukung pasangan Ahok Jarot. Namun keretakan keharmonisan semakin terasa ketika PAN memilih untuk tidak memberikan dukungan kepada Ahok Jarot dan memilih untuk mendukung Anies Sandi pada putaran kedua. Sedangkan PKB dan P3 kembali bergabung dengan gerbong partai pemerintah untuk mendukung Ahok Jarot. Mengomentari keretakan dengan pemerintah, Partai Amanat Nasional mengaku justru pemerintah yang sudah lama tidak melibatkan PAN ke dalam rapat-rapat pemerintah. Meski menyerahkan keputusan reshuffle kabinet kepada Presiden, namun PAN berharap Jokowi menggunakan parameter kinerja menteri saat melakukan evaluasi, bukan karena perbedaan sikap politik. Sekali lagi, kalau itu dijadikan parameter, misalnya gara-gara pembahasan undang-undang pemilu, masalah dukung-mendukung pilkada, atau intrik-intrik yang lain, saya kira nanti bukan kinerja yang diperbaiki. Saya yakin sisa 2 tahun ini akan menjadi semakin tidak baik. Nah, artinya tidak ada kepastian orang bisa bekerja baik akan selamat. Dan pembicaraan koalisi pemerintah mengenai undang-undang memang sampai hari ini PAN nggak pernah diajak. Kalaupun Istana menganggap kurang baik dengan PAN, tapi kami menganggap dengan Istana masih baik. Sejak kapan sih Pak PAN merasa? Tercatat saat ini PAN memiliki 1 kader di Kabinet Kerja. Asman Abnur menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menggantikan Yudi Krisnandi saat reshuffle Kabinet kedua. Benarkah memang arahnya adalah kepada Partai Amanat Nasional yang kalau dilihat beberapa waktu terakhir ini sepertinya fatsun politiknya memang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo atau sebagai kepala pemerintahan, kepala negara yang juga menjadi fungsi utama di koalisi pemerintahan ini. Saya akan langsung membahasnya dengan Yandri Susanto yang merupakan Ketua DPP Partai Amanat Nasional. Selamat malam, Bang Yandri. Malam Mas Indra, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di studio ada Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani atau 5. Selamat malam Bang Ray. Terima kasih sudah hadir. Pak Yandri, ini tanggapan Anda seperti apa ini? Ya. Apakah memang PAN juga mendengar mulai adanya bisik-bisik kocok ulang kabinet yang salah satunya mengarah kepada Partai Amanat Nasional sekarang ini saatnya menerima hukuman begitu dari koalisi pemerintahan beberapa waktu yang lalu tidak patuh pada fatsun dari pemerintahan. Bagaimana Bang Yandri? Ya Mas Hendra, sebenarnya reshuffle itu sesuatu yang biasa saja. Ya.
ketika seseorang menjadi menteri, ya kapan-kapan siap untuk diresapel. Biasa saja, dan itu memang hak prerogatif presiden. Ya. Tetapi yang kita pahami selama ini, resapel itu biasanya parameternya adalah kinerja. Selalu saja misalkan dari pemerintah ke pemerintah yang berkuasa, dari presiden yang sebelumnya juga, kalau mau resapel selalu alasannya karena kinerjanya buruk. Ya. Nah, kalau itu semua kita sepakat, nggak ada masalah. Tetapi misalkan ketika parameternya berubah menjadi misalkan seperti kata Mas Indra tadi, karena PAN tidak mendukung Ahok di Pilkada DKI, saya kira sudah tidak sejalan lagi dengan semangat memperbaiki kinerja. Tapi bagi PAN beginilah Mas Indra. Kami dari awal memang tidak ngotot berapa menteri, ya kan? Kemudian setelah jadi menteri kami juga tidak ngotot untuk bertahan. Silakan, itu hak prerogatif presiden kok. Tapi kalau parameternya adalah kinerja, kami pastikan Bang Asman Abnur kinerjanya baik. Belum ada satupun cacat dan nggak pernah ditegur sama presiden. Kalau belum pernah sama sekali ya? Kinerjanya buruk, belum pernah. Belum pernah, malah dipuji-puji kok. Tetapi sekali lagi, kalau ini adalah urusan politik, mungkin Pak Jokowi sudah tidak lagi nyaman dengan sikap PAN di koalisi DKI tidak mendukung Ahok, dan itu memang keputusan rumah tangga PAN, kan nggak bisa juga kita membabi buta mendukung koalisi di Pilkada DKI tapi meruntuhkan semua tatanan yang ada di PAN, nggak bisa. Tapi itu juga. masih sering diungkit tidak dari kalangan istana misalnya, Pak Yandri, yang didengar Pak Yandri sendiri? Nggak pernah. Kita selama ini memang juga sudah jarang berdiskusi secara khusus ya dengan Pak Presiden mengenai itu. Tetapi sekali lagi mengenai resapel ini sampai hari ini juga PAN belum pernah disampaikan kepada kami apakah ada rencana resapel atau tidak. Tapi sekali lagi kami menghormati betul bahwa resapel itu hak prerogatif presiden. Mau diresapel silakan, nggak diresapel ya kami tentu akan bekerja lebih baik. Kami nggak akan ngotot, Mas Indra. Nggak ngotot mau jadi menteri, nggak ngotot juga mempertahankan menteri yang ada, begitu ya. Tapi benar tidak ini informasi bahwa PAN biasa sudah aja, itu amanah. Ya, PAN sudah mulai jarang-jarang diajak untuk berdiskusi di pemerintahan, di koalisi terutama. Ya tergantung isunya ya. Kalau misalkan isu-isu yang lain, karena Ketua Umum PAN adalah Ketua MPR, tentu di momen-momen tertentu sangat sering berdiskusi dengan Presiden. Tapi kalau mau lebih spesifik misalkan mengenai RUU Pemilu ya, sampai hari ini memang beberapa kali pertemuan koalisi pemerintah PAN nggak pernah diajak. Kenapa nggak diajak saya nggak tahu. Padahal bagi PAN sebenarnya dalam pembahasan undang-undang ya terbuka juga untuk kita berdiskusi dengan pihak manapun. Pernah disampaikan dengan pemerintah. Pernah disampaikan kenapa PAN sebagai anggota koalisi tidak pernah diajak lagi dalam konteks pembahasan RUU Pemilu ini. Pernah disampaikan ini? Kalau kami menganggap RUU Pemilu itu kan rejimnya partai politik ya, dan memang standing masing-masing fraksi kan sudah sangat jelas. Nah, kalau diskusi antar lintas fraksi kami juga sering, ya dengan teman-teman fraksi yang lain sering, dengan PDIP sering, Golkar sering, artinya kalau lintas fraksi sering. Nah, tetapi secara khusus misalkan Pak Menko Polhukam, Pak Wiranto atau Pak Mendagri mengundang koalisi pemerintahan di beberapa kali, itu PAN betul tidak pernah diajak. Bagi kami tidak masalah, kami tidak sakit hati, tidak kecewa, biasa saja, ya kan? Karena toh dalam hal pembahasan undang-undang akan diputuskan secara bersama-sama DPR dengan pemerintah kok. Jadi itu hak pengundang, diundang atau tidak kami bukan tanggung jawab kami. Kemudian kami juga tidak akan menyampaikan kenapa loh kami nggak diundang, nggak juga. Tidak perlu. Jadi, menurut PAN tidak perlu. Bagi kami ini sesuatu yang biasa-biasa saja. Menurut PAN tidak perlu. Tidak perlu karena ya sekali lagi kan yang berhak mengundang ya mereka. Kenapa kami harus ngotot supaya diundang? Tentu kami juga nggak tahu apa alasan mereka tidak mengundang kami. Tapi biarlah itu bagi kami sekali lagi ini hanya dinamika biasa saja. Hubungan kami dengan pemerintah baik, dengan menteri-menteri baik, dengan partai-partai baik. Kalau masalah resapel kami tidak bisa menjangkau itu. Bukankah merasa ada atau mau diresapel kami nggak bisa. Ya, satu lagi pertanyaan. Bukankah kemudian PAN merasa sebagai anggota koalisi kok tidak pernah diajak
terutama untuk membahas isu krusial, terutama seperti RUU Pemilu yang sekarang ini buntu loh. Untuk satu koalisi saja tidak pernah dibahas, bagaimana mau bertemu dengan fraksi-fraksi yang lain begitu, partai politik yang lain yang tentu saja di luar koalisi. Ini Mas Hendra, PAN tidak merasa itu menjadi sinyal akan dikesampingkan dari koalisi pemerintahan. Jadi masalah itu memang di antara yang diajak pun ada 5 fraksi yang diajak, di antara mereka juga belum ada titik temu kok, ya kan? Ya. Jadi menurut saya biasa aja. Kemarin Mendagri mengakui waktu lobi-lobi dengan Kapoksi dan pimpinan Pansus, Pak Mendagri bilang ya di antara partai pemerintah aja belum kompak. Jadi ya biasa. Dan memang kalau RUU Pemilu ini sebaiknya memang diserahkan ke partai-partai karena memang partai yang akan melaksanakannya gitu loh. Oke. Jadi gitu Mas, dan kami tidak merasa ini tanda-tanda akan kena reshuffle atau apa. Ya, mau baik. besok lusa reshuffle kan nggak ada urusan sama PAN kan, itu hak presiden kok. Iya, baik. Nah, sekarang saya akan tanya dari perspektif Bang Rey, benar tidak ini kemudian menjadi sebuah tanda tersendiri? Kalau bagi PAN itu tidak masalah, tapi soal benar tidak ini menjadi tanda tersendiri. RUU Pemilu pembahasan yang sekarang buntu artinya sangat krusial kan sebenarnya isu ini. Tapi PAN tidak pernah diajak untuk kemudian membahas baik dari sisi fraksi koalisi pemerintahan. Begitu juga dengan mungkin dalam tanda kutip benar tidak ini mungkin dosa PAN yang tidak bergabung di putaran kedua saat Pilkada DKI dengan pemerintahan begitu. Nanti kita ulas lebih lanjut dari pendapat Bang Rey. Kita harus break dulu. Bang Rey tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Gimana ini? Ya kan kita bilang dulu, kita kan masuk ke pemerintahan Jokowi tidak menuntut menteri kan. Ya. Jadi terserah Pak Jokowi, kalau kami misalkan dikeluarkan berarti kan Pak Jokowi yang mengeluarkan. Ya. Kalaupun misalkan besok kena reshuffle, kalau kata Pak Jokowi masih bersama-sama kita juga nggak masalah kok. Kita siap mendukung program pemerintah yang bagus. Oh gitu. Gak ada masalah. Jadi walaupun di reshuffle tapi Pak Jokowi. Oke. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Karena dari awal kita juga nggak nuntut menteri kan. Ya. Dan kita bilang dulu kalau dikasih menteri pun daya kritis PAN nggak akan berkurang. Kalau itu memang perlu kritis, perlu ada saran gitu loh. Nggak ada masalah itu. Termasuk soal RUU Pemilu ini gitu ya. Iya betul. Kita santai-santai aja kok nggak ada masalah. Tapi suaranya agak feedback gitu ya? Jauh ya, feedback ya? Oh feedback, delay, karena faktor delay. Oh oke Mas. Ini sama Bung Ray ya? Bung Ray Rangkuti nih. Baik, langsung saja ke Bang Ray Rangkuti. Bang Ray, jadi ini sinyal yang cukup kuat tidak menurut Anda bahwa reshuffle dan salah satunya yang disasar adalah PAN dengan tadi RUU Pemilu tidak diajak ikut pembahasannya oleh koalisi pemerintahan begitu. Kemudian mungkin saat masa lalu tidak mendukung Ahok Jarot saat putaran kedua. Kalau putaran pertama kan banyak tuh yang dari koalisi pemerintahan yang tidak mendukung Ahok Jarot, tapi putaran kedua pada banting setir balik kanan lagi begitu, kecuali PAN. Mungkinkah ini menjadi sinyal khusus bahwa PAN akan dikesampingkan atau dikeluarkan dari koalisi? Kalau saya sendiri sudah melihat ini sejak 6 bulan yang lalu ya, mungkin sejak 3 atau 4 bulan yang lalu tepatnya, saat Presiden mengatakan dalam satu pertemuan besar dan sangat terbuka bahwa menteri-menteri yang tidak kredibel akan Presiden tidak akan segan-segan untuk memecatnya, kan kira-kira gitu saat walaupun itu konteksnya kinerja ya? Ya tentu kinerja saat itu gitu. Tetapi saya merasa bahwa untuk reshuffle, kalaupun ada reshuffle jilid ketiga, menurut saya bobotnya lebih banyak pada aspek politik dibanding kinerja gitu. Oh gitu, ya, justru politik ya, yang ketiga ini? Ya karena kebutuhan pada satu ya, konsolidasi politik Pak Jokowi. Nah, ini penting, mana yang mau dengan dia atau yang tidak mau dengan dia. Iya. Gitu. Mana partai yang betul-betul mau setia dengan dia atau tidak sebagainya gitu. Nah kalau soal kinerja sih ya banyaklah di Republik ini gitu. Orang-orang misalnya soal PAN masuk, kinerjanya bagus, tapi juga di luar PAN yang kinerja juga mungkin bagus juga akan banyak, kira-kira gitu.
Nah, yang kedua adalah Pak Jokowi menginginkan supaya kelihatan ada batas yang tegas antara dia di satu pihak atau pihak yang lain. Jangan sampai di oposisi kok seperti ngikut pemerintah. Atau sebaliknya di pemerintah kok selalu sikapnya mengoposisi pemerintah. Koalisi tapi kesannya oposisi terus. Iya, kan itu juga. Kalau alasannya disebut kritis membangun tadi bagaimana? Iya, pola itu yang memang sampai sekarang kita belum ketemukan ya. Sampai sekarang. Yang bagaimana yang kritik benar-benar? Mestinya seperti apa sih gitu. Kalau kita berkoalisi, apa yang harus dilakukan dalam koalisi? Kalau kita beroposisi, apa yang dilakukan dalam konteks beroposisi? Memang di kita belum ada polanya yang terlihat. Sehingga yang kelihatan adalah ya dia di dalam pemerintahan tapi kinerjanya justru berbeda terus dengan pemerintah gitu. Kalau ditanyakan itu adalah upaya kritik, sikap kritik kita macam-macam dan seterusnya. Memang ini polanya yang di kita belum ketemu seperti apa mestinya gitu. Jadi ini akan terjadi terus dalam pemerintahan kita nih. Ya itu yang saya sebut tadi, justru itu kepentingan Pak Jokowi membuat batasan ini. Sudahlah yang terlalu banyak mengkritik kan memang posisinya lebih baik di oposisi. Dan kira-kira gitu, yang sejalan dengan saya, yang mau bergerak dengan saya, yang idenya dengan saya, sikap politiknya juga gabung di koalisi. Di sini kita sama-sama. Bahkan dugaan saya ini juga bacaan Pak Jokowi untuk 2019 karena kelihatan peta politiknya akan berubah banyak. Artinya ada kemungkinan hanya ada 2 pasangan calon presiden. Jokowi mungkin di satu segi adalah Pak Prabowo dan peta dukungannya juga akan berubah. PAN kelihatan akan ke Prabowo, nggak akan mendukung Presiden Jokowi, kira-kira begitu ya, sebagai calon presiden gitu. Ini gambaran dari Bang Rey ini. Kalau dilihat dari sekarang ini kan begitu. Kalau misalnya presidensial threshold-nya saja 20%, besar kemungkinannya akan terjadi hanya ada 2 calon presiden. Nggak mungkin ada calon yang ketiga, udah kesulitan kan. Nah oleh karena itu petanya hanya ada 2. Calon presiden di satu segi adalah Pak Jokowi sebagai petahana, segi yang lain adalah Pak Prabowo yang istilah saya petahana calon. Petahana calon ya. Karena 4 kali petahana terus tapi sebagai calon. Menjadi calon terus-menerus. Calon petahana ya terus-menerus gitu ya. Nah, oleh karena itu komposisi partai pendukung juga kurang lebih akan sama menurut saya. Mungkin Pak Prabowo terrefleksi dari Pilkada DKI? Bukan soal di Pilkada DKI. Refleksi dari mana? Banyak lah, salah satunya tentu soal seiring mereka sejak 3 tahun terakhir gitu. Kemudian soal visinya juga yang terbangun, kemudian juga soal nuansa politik yang terbangun kira-kira gitu yang selama 3 tahun terakhir ini gitu. Nah oleh karena itu kalau dilihat dari peta ini PAN akan terlihat jauh irisannya lebih banyak ke Prabowo misalnya dibanding kepada Pak Jokowi gitu. Nah oleh karena itu ya mungkin di satu segi sudahlah, kalaupun PAN harus direshuffle, mungkin Pak Jokowi mau mengatakan sudahlah Anda konsentrasi di sana saja, beroposisi supaya saya nggak serba tanggung. Kalau mengkritik. Sejauh ini dari pengamatan Anda, PAN memberikan keuntungan tidak dalam koalisi pemerintahan Jokowi? Sejauh ini menurut saya kurang kontribusinya. Dan itu memang harus diakui, bukan hanya soal di Pilkada DKI Jakarta ya. Saya selalu mengatakan pada 2 peristiwa besar politik yang dihadapi oleh Pak Jokowi. Itu peristiwa 121 dan juga peristiwa 212 maksudnya 212 dan peristiwa 411. Itu kan artinya Pak Jokowi sebetulnya sudah menghadapi gelombang massa yang begitu besar yang boleh jadi kalau tidak ekstra hati-hati untuk menanganinya akan berimplikasi besar terhadap politik Pak Jokowi gitu. Tapi justru PAN tidak bersama dengan Pak Jokowi saat itu dan harus diingat gitu. Pernyataan Pak Zulkifli Hasan ya sebagai ketua PAN yang mengatakan membolehkan para demonstran untuk tidur di DPR saat itu di satu segi dipahami sebagai PAN mendukung itu, bukan hanya mendukung tapi sebetulnya berbeda sangat dengan keinginan presiden untuk supaya jangan sampai ada yang istilahnya itu ya yang menduduki tapi ada yang nginep di DPR karena berpotensi akan terjadi peristiwa 98 dan seterusnya. Itu bacaan tentu, impeachment maksudnya. Itu bacaan tentu pada saat itu gitu loh kira-kira. Tapi kan PAN sangat berbeda padahal Golkar misalnya PDI ada di barisan itu yang jelas mendukung Golkar PDI Jokowi. Saat itu udah wanti-wanti terus untuk mengatakan supaya DPR nggak bisa dipakai untuk tempat menginap para demonstran gitu dan seterusnya itu gitu. Nah sampai ke peristiwa 212 kan lanjutan dari 411 ini juga situasinya sama. Dan lebih dari itu harus dilihat figur Pak Amin Rais. Nah, figur Pak Amin Rais sampai hari ini menurut saya adalah figur yang tidak memperlihatkan bersahabat secara politik dengan Pak Jokowi. Dan saya tidak terlalu, kalau orang mengatakan nggak ada hubungan dengan Amin Rais, saya nggak terlalu yakin. Contoh yang paling terakhir ini adalah ketika Pak Amin datang ke DPR, lalu tiba-tiba sikap PAN berubah. Saya akan tanyakan dulu, saya jelaskan dulu ya. Dengan dari awalnya menolak angket,
Tapi dan menginginkan tidak mengirim perwakilan di angket gitu. Begitu Pak Amin datang tiba-tiba berubah semua. Jadi memang mendengarkan betul sosok Amin Rais ini. Iya, sejauh ini kita lihat misalnya pertanyaan berikutnya misalnya adalah kan sejak dari awal sementara Pak Amin Rais sangat memang mengkritisi Presiden Joko Widodo. Saya memperlihatkan sikap politik yang tidak bersahabat. Baik, kita akan mintakan tanggapan nanti dari Pak Yandri Susanto. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Baik, akhirnya soal reshuffle ini Bang Rey bukan lagi soal masalah kinerja menteri atau tidak. Mungkin kalau bagus, tetapi ini menunjukkan pembeda sebagai sebuah sikap politik sebenarnya begitu ya. Makanya kalau jadi bukan masalah Pak Asman Abnurnya misalnya kalau di PAN begitu kalau ya. saya tidak terlalu yakin ini soal kinerja. Memang lebih pada aspek soal pilihan politiknya. Gitu. Dan memang imbasnya ya itu pembedanya di situ. Karena harus diakui juga bahwa Pak Abnur masuk ke dalam ya karena politik. Pertanyaannya dasar apa misalnya Pak Jokowi menarik PAN atau PAN mau ke dalam struktur kabinet ini. Kan itu kan artinya karena ada kesepakatan politik dari awalnya gitu. Kalau cuma membantu macam-macam dengan alasan argumen-argumen klasik itulah ya. Lo Anda di DPR saja mengkritik pemerintah juga membantu Republik ini lebih baik kok. Nah, bagaimana Pak Yandri terkait dengan ini sebenarnya soal sikap politik PAN yang selama ini memang sering berbeda, disebutkan tadi secara politik kontribusinya juga kurang. Bukan soal kinerja menterinya PAN yang ada di dalam kabinet sebenarnya, tapi PAN secara keseluruhan, bahkan sikap politik tadi dikaitkan dengan nama Pak Amin Rais dan lain sebagainya. Ya, makanya saya bilang dari awal tadi, Mas Indra, kalau alasan kinerja Menteri PAN itu mungkin insya Allah selamat, ya. Tetapi kalau kata Bung Rai tadi dengan alasan politik, ya saya kira sekali lagi hak untuk meresapel itu di Pak Jokowi, hak subjektif beliau, gitu. Kalau misalkan penilaian Pak Jokowi PAN sudah tidak bisa dianggap sebagai teman atau sebagai sahabat atau justru mengganggu, ya sekali lagi kan misalkan ke Pak Jokowi, kami nggak bisa melakukan apa-apa, ya kan? Dan juga saya kira sikap PAN selama ini juga bagian dari kolegial di internal kami. Nah, misalkan beberapa kali saya sampaikan kalau persoalan Pilkada DKI tidak elok saya bilang menyandingkan Pilkada DKI dengan program pemerintah pusat. Atau di tempat lain PAN banyak juga berkoalisi dengan PDIP, bahkan paling banyak gitu loh. Dengan Golkar juga banyak, dengan Gerindra juga banyak, jadi sangat pelangi. Maka agak rancu kalau misalkan koalisi Pilkada DKI disandingkan dengan pemerintah. Tapi itu oke lah, kata Bung Ray tadi kan itu urusan politis salah satunya. Kalau misalkan itu dijadikan parameter, ya juga kami no comment lah, terserah ya kan. Kalau misalkan pada akhirnya itu sebuah kesimpulan menganggap bahwa PAN sudah tidak seiring sejalan dengan garis politik Pak Jokowi, sekali lagi Pak Jokowi yang menilai. Dan PAN sebagai pihak yang dinilai ya terserah. Jadi kami tidak pada posisi menghibah atau apa gitu. Terserah. Bagi kami nggak ada beban. Walaupun terkait dengan soal RUU Pemilu misalnya kalau kita dengar berulang kali kan Presiden Jokowi langsung menyatakan sikapnya juga. Tidak hanya lewat menterinya begitu Mendagri, tapi Presiden Jokowi juga mengatakan 20% agar Republik ini tidak mundur demokrasinya begitu. Nah, terkait dengan hal ini bagaimana sikapan sendiri? Ya kalau itu kan ada argumentasi masing-masing. Kenapa nol? Ada kan alasannya karena pertama kali serentak, angka mana yang mau dipakai. Kalau itu sih argumentasi lah, ya kan. Terjemahan masing-masing ada gitu loh. Dan itu kan pilihan standing masing-masing fraksi. Dan Pak Mendagri waktu awal membahas RUU Pemilu menyampaikan bahwa RUU Pemilu ada rejim partai politik, diserahkan kepada partai politik. Yang mengusung pasangan capres dan wapres dalam Undang-Undang Dasar itu kan partai politik atau gabungan partai politik. Jadi sah-sah saja menurut saya. Ada perdebatan, ada diskusi, ada lobby, biasa. Dan pada akhirnya kan akan ada keputusan. Keputusan itu ya bisa pemerintah terus membahas undang-undang ini dengan apapun hasilnya diterima atau sebaliknya. Dalam Undang-Undang 11 tahun 2012 memungkinkan pemerintah menarik diri, itu juga hak. Bagi kami ya biasa saja, ini adalah kehidupan berdemokrasi. Membahas undang-undang bukan hanya undang-undang yang kami bahas, banyak. Jadi sekali lagi Mas Indra, kalau rentetan peristiwa itu dijadikan akumulatif untuk meresapel PAN, ya sekali lagi kami hormati itu dan sekali lagi itu hak subjektif presiden, tidak bisa kami jangkau gitu. Baik.
Katakanlah itu terjadi, kita berandai-andai nih, tapi bisa dijawab bisa tidak. Kalau misalnya memang menteri dari, karena memang prerogatif presiden kan ya. Kalau kami hanya bisa berandai-andai tentu saja. Kalau misalnya itu terjadi, apakah artinya secara otomatis PAN akan keluar dari koalisi pemerintahan? Karena di awal tadi kan disebutkan PAN mau gabung koalisi pemerintahan. Walaupun tadi dikritisi oleh Bung Rey tidak ada kontribusinya secara politik. Bukan kinerja Pak Asman loh ini, kontribusi secara politiknya PAN bagi pemerintahan Jokowi. Disebutkan kritiknya seperti itu. Apakah ini otomatis keluar dari koalisi ataukah nanti nunggu deal-dealan lagi dengan Presiden? Enggak, ketika kami dulu bergabung dengan pemerintah, itu kan melalui rapat pimpinan nasional Rapimnas. Melibatkan semua stakeholder yang ada di PAN. Kalaupun besok ada peristiwa A, peristiwa B, juga kita kan masih berandai-andai. Tentu sekali lagi di PAN melakukan kinerja-kinerja kolektif kolegial. Dan sekali lagi kalau misalkan ketika PAN di reshuffle, apakah kami masih dianggap bagian dari pemerintah? Ya itu kan juga terserah yang memerintah kan. Kalau kami bilang masih dianggap, kami bilang masih di pemerintah, ternyata di sana nggak menganggap, ya saya kira kita ikuti aja dinamika nanti bagaimana. Jadi PAN sikapnya pasif aja nih dalam soal ini. Pasif aja, santai saja. Nggak ada masalah. Ya kan? Kalau pada keputusan ya, kalau mau cara kolektif kolegial ya kami Rakernas, Rapimnas, biasa saja. Ini kan kehidupan politik, kata Bang Ray tadi, biasa. Kita dikeluarkan, dimasukkan, masuk lagi, mengkritik, dikritik itu biasa. Tapi bagi PAN lebih baik dengan banyak hal yang dikritisi kepada pemerintahan tadi, bagi PAN lebih baik berada di dalam atau berada di luar pemerintahan? Bang Yandri. Nah itu belum kami putuskan. Oke, bagaimana Bang Ray? Bagi PAN, kalau menurut saya, bagi kedua belah pihak jauh lebih baik memang harus tegas gitu. Baik bagi PAN. Tidak hanya bagi presiden ya, tapi bagi PAN juga bagaimana menurut Anda? Kenapa gitu? Karena dengan begitu PAN tidak dibaca sebagai partai yang mendua. Mungkin ada banyak kritikan sebetulnya juga di dalam diri PAN terhadap presiden yang sekarang, tapi boleh jadi itu tertahan karena mereka masih berada dalam koalisi gitu. Nah, oleh karena itu supaya semua malam-malam malapang ya bedakan saja tempatnya. Anda di posisi apa Anda di koalisi gitu. Kalau Anda di oposisi kan Anda lebih bebas macam-macam lah untuk membukakan apa yang menjadi bahan. Kalau PAN tadi sikapnya lebih pasif saja terserah pemerintah, bagaimana menurut Anda? Kalau itu kan normatif dong. Nah, kan bukan hanya PAN, siapapun kalau menteri ini mau di-reshuffle ya pasti. Bukan soal sikap PAN bahwa lebih baik kalau memang harus banyak mengkritisi dan ini lebih baik berada di luar atau di dalam, menurut Anda itu sikap yang bagaimana? Terserah saja presiden nanti seperti itu. Enggak, justru bagi presiden ini menguntungkan, bagi PAN menguntungkan, itu menurut saya. Nah, bagi presiden menguntungkannya apa? Bagi presiden itu ya jelas juga kalau misalnya dia dibalik untuk diserang misalnya atau dikritik oleh PAN, dia punya kesempatan untuk menjawabnya karena posisinya beda. Kan tidak elok kalau kemudian mereka di dalam rame sendiri. Rame sendiri. Ada beberapa kasus menteri yang rame sendiri kan ditegur dengan keras oleh presiden ya. Seterusnya gitu. Nah, oleh karena itu silakan di luar supaya bisa saling berbalas pantun kan. Anda mau kritik bisa dijawab oleh presiden. Dan sehat demokrasinya maksudnya begitu ya. Dan itu akan mengedukasi publik ketimbang yang seperti, dan artinya apa? Posisi ini juga mengedukasi publik. Jadi kalau Anda memang lebih banyak muatan kritiknya kepada presiden, ya kan, lebih banyak berbedanya dengan presiden, memang sebaiknya Anda mengoposisi. Berada di luar saja, gitu ya. Tapi sebaliknya kalau Anda merasa lebih cocok dengan presiden, segaris jalan ya dukunglah presidennya. Anda berada dalam koalisi itu. Itu baik juga bagi Republik ini. Gitu. Oke, baik. Tapi kembali lagi dengan seperti pernyataan dari Pak Yandri tadi, memang soal reshuffle ini adalah soal hak prerogatif presiden. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Paling tidak pernyataan presiden ketika kami wawancarai beberapa waktu lalu nyatanya tidak dalam bulan ini. Itu tapi akhir Juni ya. Akhir Juni saya wawancara. Tapi kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Benarkah akan ada reshuffle tidak. Terima kasih sementara Bung Yandri Susanto telah bergabung bersama kami meluangkan waktu untuk CNN Indonesia Prime News. Mas. Dan Bung Ray Rangkuti, terima kasih untuk malam hari ini. Dan rangkuman fokus bahasan kami malam hari ini akan segera hadir setelah jeda berikut ini.